Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 18. Kami mengambil studi kasus pada Kopi Banaran di Semarang. Perkenalkan, nama saya Belva Eja Prianto, NIM 122180104, dan di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Kezia Kristiasari, NIM 122180101. Yang pertama, ada gambaran perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 9 atau yang lebih dikenal dengan PT PN 9 dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1966 tanggal 19 Februari 1996. PT PN 9 berkantor pusat di Jalan Nugas Dalam, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pabrik Kopi Banaran merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang terletak di Dusun Banaran, Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan salah satu unit kerja dari PT Perkebunan Nusantara 9. PT Perkebunan Nusantara 9 memiliki dua divisi. Pertama, divisi tanaman tahunan yang membudidayakan dan menghasilkan produk-produk dari tanaman karet, kopi, kakao, dan teh. Kedua, divisi tanaman semusim yang menghasilkan produk-produk dari tanaman tebu. Produk-produk yang dipasarkan di pasar domestik maupun pasar luar negeri, sebagian besar dalam bentuk bulk. PT Perkebunan Nusantara 9 juga memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir berupa teh kemasan, teh celup, serta gula pasir dan kopi bubuk dalam kemasan. Selain usaha pokok tersebut di atas, PT Perkebunan Nusantara 9 juga mengelola komoditi sampingan seperti pala, kapok, dan kelapa dalam luasan area yang terbatas serta agrowisata di Kebun Banaran dan Kebun Kaliguna. Agrowisata Kebun Banaran dilengkapi dengan coffee shop, Kampung Kopi Banaran. Salah satu dari divisi tanaman tahunan PT Perkebunan Nusantara 9 adalah Kebun Kopi Banaran yang didirikan sejak zaman penjajahan pemerintahan Belanda. Yang kedua, ada deskripsi produk. Asal mula nama Kopi Banaran berasal dari wahana wisata milik BUMN PT PN 9. Kebun ini dahulunya terletak di sebuah dusun bernama Banaran. Kopi Banaran merupakan kopi berjenis Robusta yang dihasilkan dari perkebunan kopi yang dikelola oleh PT PN 9. Kopi Robusta Banaran ini terkenal karena rasa asam dan pahit yang khas beraroma mocha. Sehingga tidak heran jika minuman ini mendapat julukan Java Mocha. Produk-produk dari kopi Banaran memiliki berbagai bentuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada green bean. Produk ini merupakan biji kopi yang berwarna hijau atau barang setengah jadi dari kopi Banaran. Produk tersebut biasa dijual kepada konsumen yang ingin mengolah biji kopi dengan caranya sendiri. Yang kedua ada Banaran Premium. Banaran Premium merupakan kombinasi antara Robusta dan Arabica dari area perkebunan kopi Banaran. Campuran antara Robusta dan Arabica ini memiliki komposisi yang dominan Robusta dengan karakter yang medium. Yang ketiga ada Banaran Klasik. Banaran Klasik merupakan bentuk kopi bubuk blending antara Robusta dan Arabica dengan komposisi yang seimbang. Yang terakhir, yang keempat, ada kopi bubuk Banaran original. Ini merupakan ciri khas dari kopi Banaran yang dibuat 100% biji kopi Robusta pilihan. Kemudian yang ketiga ada deskripsi proses produksi. Yang pertama itu lokasi supplier. Kopi Banaran ini memiliki persediaan bahan mentah dari kebun yang dikelola sendiri oleh PT PN 9. Bahan mentah yang awalnya berupa tanaman kopi yang dirawat hingga mendapatkan hasil panen. Jadi, kebun yang dijadikan sebagai tempat penanaman kopi tersebut ialah kebun asinan yang terletak di Jalan Raya Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Jadi, kopi Banaran mendapatkan buah kopi atau sebagai bahan mentah secara langsung dari kebun asinan untuk diproduksi selanjutnya. Yang kedua, ada fasilitas produksi. Setelah proses pemetikan buah kopi yang dijadikan sebagai bahan mentah ini, langsung dikirim menuju pabrik kopi Banaran yang berlokasi di Gemawang, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Pabrik kopi Banaran merupakan tempat untuk memproduksi buah kopi dengan mesin-mesin yang canggih. Yang ketiga, ada lokasi fasilitas distribusi.
Kopi Banaran memiliki gudang dengan skala besar untuk menyimpan berbagai macam persediaan. Gudang Kopi Banaran ini menjadi salah satu tempat yang bersebelahan dengan pabrik Kopi Banaran. Dalam pengiriman atau distribusi, Kopi Banaran memiliki transportasi sendiri dan terkadang menyewa dari transportasi luar. Mereka memiliki transportasi berupa truk dalam mengangkut persediaan bahan mentah untuk dikirimkan menuju pabrik dari toko-toko retail. Namun, jika ada pesanan produk yang sudah jadi berasal dari luar Jawa Tengah, mereka akan menyewa jasa transportasi untuk mengirimkan produk-produknya tersebut. Kemudian yang keempat ada wilayah target penjualan. Retail dari Kopi Banaran tersendiri itu berasal dari Banaran 9 Mart dan Banaran 9 Resto. Kedua retail tersebut menjadi satu tempat di Kopi Banaran di daerah Bawen yang saling berdampingan atau bersebelahan. Selain itu, Kopi Banaran juga memiliki toko online sebagai tempat penjualan produk kopinya dengan nama Banaran Produk. Lokasi wilayah target penjualan untuk area Jawa Tengah. Kemudian akan sampai kepada konsumen. Selanjutnya yaitu jaringan supply chain Kopi Banaran pada PT Perkebunan Nusantara 9. Bahan utama yang disuplai itu dari kebun utama sendiri yang dimiliki oleh PT PN 9. Kemudian produknya itu akan langsung disuplai ke Banaran 9 Mart dan juga Banaran 9 Resto. Untuk secara rincinya dapat dilihat pada gambar ini. Supply chain yang paling pertama itu dimulai dari pengolahan kopi pada kebun asinan yang terletak di Semarang. Kemudian setelah dari proses pemanenan, selanjutnya akan langsung diantarkan ke pabrik kopi Banaran yang lokasinya sekitar 40 menit dari kebun asinan. Kemudian setelah bahan baku sampai ke pabrik kopi Banaran, bahan tersebut akan diolah menjadi 3 produk utama dan satu produk itu akan bisa langsung biasanya seperti green bean ini akan langsung dibeli oleh konsumen yang ingin mengolah kopi dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang diproduksi di dalam pabrik itu ada 3 produk utama yaitu Banaran Premium, Banaran Klasik, dan Banaran Original. Kemudian setelah memproduksi dari 3 produk utama ini akan langsung disalurkan ke gudang kopi Banaran yang letaknya tidak terlalu jauh atau masih dalam satu lingkup pabrik. Kemudian setelah dari gudang kopi Banaran, di sini utamanya akan diantarkan ke 2 marketplace dari kopi Banaran, yaitu Banaran 9 Mart dan Banaran 9 Resto. Dan ada marketplace lain seperti yang sudah tanda tangan kontrak, itu akan langsung diantarkan menggunakan moda transportasi yang disiapkan dari perusahaan. Untuk yang biasanya diantarkan langsung itu biasanya untuk area yang di sekitar Jawa Tengah itu akan langsung diantarkan menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh perusahaan. Kemudian setelah menjangkau dari marketplace tersebut akan langsung sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya itu ada jaringan distribusi. Berikut merupakan gambaran kasarannya terkait dengan lokasi dari masing-masing unit, yaitu di situ ada pabrik kopi Banaran dan bersebelahan langsung dengan gudang kopi Banaran, atau kita dapat bilang itu masih dalam satu lingkup pabrik yang sama. Untuk sebagian besarnya produk dari kopi Banaran ini akan langsung diantarkan ke Banaran 9 Mart yang lokasinya itu tidak terlalu jauh dari pabrik, yaitu sekitar 5 hingga 10 menit perjalanan. Kemudian untuk di Cafe Banaran sendiri itu masih dalam satu lingkungan pabrik, di bagian depan pabrik. Kemudian dari green bean atau hasil proses pemanenan itu jaraknya sekitar 40 menit
dari lokasi pabrik. Dan selanjutnya itu untuk jaringan distribusi dari produk kopi Banaran ini biasanya akan langsung dipasarkan langsung ke marketplace sendiri seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ke Cafe Banaran dan juga Banaran 9 Mart. Itu akan langsung dipasarkan. Kemudian marketplace kedua yaitu yang sudah tanda tangan kontrak itu akan langsung diantarkan sesuai dengan pesanan, baik itu ke perusahaan yang membutuhkan barang setengah jadi dari pabrik kopi Banaran sendiri maupun barang jadi dari pabrik kopi Banaran, itu seperti toko-toko kecil yang menjual dari produk kopi Banaran. Kemudian selanjutnya yang marketplace ketiga itu ada marketplace online atau di luar dari area Jawa Tengah, itu akan langsung diantarkan biasanya menggunakan jasa transportasi. Jasa transportasi itu adalah seperti JNE. Dalam kasus kopi Banaran ini yang digunakan adalah JNE. JNE ini akan menjadi jasa logistik yang mengantarkan produk kopi Banaran menuju ke konsumen melalui baik itu jalur darat maupun jalur laut, itu akan langsung diantarkan menggunakan pihak ketiga. Untuk masih dalam area Jawa Tengah, itu biasanya akan langsung diantarkan dari pabrik kopi Banaran menuju ke pemesan atau konsumen. Jadi jaringan distribusi di sini produk kopi Banaran dari yang diproduksi PT PN ini menggunakan strategi direct shipment sehingga tidak memerlukan gudang-gudang distributor, itu tidak diperlukan. Untuk produknya sendiri akan langsung dikirimkan dari pabrik kopi Banaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kopi Banaran yang diproduksi PT Perkebunan Nusantara 9 merupakan perusahaan penyedia kopi yang besar untuk area Jawa Tengah dengan pendapatan 25 miliar dengan laba bersih 650 juta, itu yang didapatkan pada tahun 2016. Produk yang dijual itu meliputi 4 tadi, ada Green Bean, ada Banaran Premium, Banaran Klasik, dan juga kopi bubuk Banaran Original atau yang kami sebut tadi Banaran Original. Pada rantai supply chain produksi kopi Banaran ini, bahan baku utama serta logistik untuk area Jawa Tengah itu masih disediakan langsung oleh perusahaan atau dilakukan sendiri oleh perusahaan menuju ke konsumen yang menjadi udah tanda tangan kontrak atau yang sudah memesan produk tersebut. Dan selanjutnya pengiriman ke retail yang dilakukan ini, sehingga yang ketika untuk area Jawa Tengah itu biasanya dapat dikategorikan sebagai direct shipping yang tidak memerlukan distribution center, sehingga tidak memerlukan biaya-biaya lain seperti biaya penyediaan terkait dengan gudang, kos material handling tambahan pada distribution center, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 18. Terima kasih.